yang kudus, bila engkau keluh. Bapa, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, dan pemeliharaanmu. Terima kasih nafas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga di pagi hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh mengisi jalan doa kami boleh berjaga-jaga, bahkan kami boleh ada dalam hadirat-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan, Kau selalu menguatkan kami, memampukan kami, untuk kami ada dalam hadirat Tuhan, untuk kami bersekutu, untuk kami kiranya berdoa di Zoom bersama doa anugerah ini. Dan sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kiranya Bapa Engkau mengampuni atas pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, dan tahirkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terlebih hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari yang baik. Biarlah Engkau urapi dan semua yang ilahi turun atas setiap kami. Dan tak lupa kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami lepas pribadi, bahkan malaikat dari surga kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan sapu bersih sikat habis semua penghulu-penghulu udara, roh jahat, penguasa-penguasa udara, bahkan langit-langit tembaga yang ada di wilayah di mana kami tinggal. Biarlah dibersihkan atmosfernya. Semua kuasa-kuasa kegelapan dibersihkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah bersihkan semua atmosfer yang ada di wilayah di mana kami tinggal. Baik yang ada di bangsa kami Indonesia, Belanda, Amerika, semua penguasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa, bahkan roh-roh teritorial kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat kami beribadah, setiap pujian penyembahan kami naik ke atasmu sebagai dupa yang harum. Dan setiap deklarasi yang dinaikkan terjadi di bangsa kami, di wilayah di mana kami tinggal, bahkan di pribadi kami, lepas pribadi, dan di keluarga besar kami. Dan setiap firman yang akan diberikan, ditaburkan, biarlah firman itu boleh menegur kami, boleh menasihati kami, bahkan firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu boleh tertanam di hati kami, bahkan berakar, bertumbuh, berbuah. Dan biarlah setiap kami boleh dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman yang akan ditaburkan. Dan biarlah setiap doa-doa yang dinaikkan juga, kami selalu boleh bersyukur kepadamu Bapa, karena kami tahu Tuhan, Engkau terlalu baik bagi setiap kami, sehingga kami bersyukur setiap hari. Dan biarlah kami juga boleh bersyafaat, berdoa untuk bangsa-bangsa, bahkan untuk bangsa kami sendiri, wilayah di mana kami tinggal, dan jiwa-jiwa yang ada. Dan biarlah malaikat Tuhan pegang kendali alat-alat yang kami pakai, baik handphone, laptop, jaringan-jaringan yang ada. Sehingga tidak ada sedikit pun gangguan apapun dan dilancarkan semua pada saat kami beribadah di Zoom Persatuan Doa Anugerah ini. Dan malaikat Tuhan kiranya bangunkan, datangi mereka hamba-hambamu yang selalu unity, yang selalu kiranya bersepakat berdoa di Zoom Persatuan Doa Anugerah ini. Bangunkan mereka, bahkan yang bertugas sekalipun, sehingga mereka boleh masuk di Zoom Persatuan Doa Anugerah ini. Dan terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih ya Roh Tuhan. Biarlah hamba buka Zoom Persatuan Doa Anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Diam hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang meneguhkan iman kami, yang hanya firman-Mu yang membuat kami berani melangkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Kak Maria. Terima kasih atas pelayanannya, Nana Pinkan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, sehat, semangat melayani Tuhan. Amin, terima kasih. Amin. Bapak Ibu terkasih, saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Evangelis Peri. Kepada Bapak Evangelis Peri, saya persilahkan. Terima kasih lagi, Ibu Maria. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dan pengikut Yesus Kristus. Mari sebelum
Kami dengar firman Tuhan. Kami berdoa, minta roh hikmat untuk boleh mengerti firman-Nya. Mari kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang himpunkan kami pada subuh pagi ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau sediakan untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada hati kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami. Berkatilah apa yang telah kami dengar, dan jadikanlah itu berbuah dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Janganlah Engkau melepaskan firman-Mu, tetapi berikanlah kami anugerah untuk mempraktekkan kebenaran yang telah kami dengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan Alkitab untuk pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru Kolose pasal 2 ayat pertama sampai 15 yang berbunyi begini, dan saya baca mulai dari ayat 6. Kemerdekaan dari ketentuan kemanusiaan melalui hidup dalam Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, kehendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus, sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penangkalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umat umum dalam kemenangannya atas mereka. Sampai di sini adalah firman Tuhan untuk pagi hari, dan ayat Alkitab yang menggembirakan untuk subuh pagi hari ini, sebab di dalam Dia berdiam seluruh kepenuh Allah. Dari pembacaan Kolose pasal 2 ayat 9. Dan judul yang saya pilih untuk pagi hari ini, kita dipenuhi, diubahkan, dan dijadikan layak untuk hidup berkelimpahan dalam kasih karunia Allah. Pertanyaan, apakah saudara-saudari sering merasa hampa di tengah kepuasan semu yang ditawarkan dunia? Di tengah tuntunan hidup yang serba cepat, kita sering jatuh ke dalam perangkap mengandalkan ego kita, atau mencari validasi duniawi untuk merasa cukup baik. Tetapi marilah
kita bersama-sama menelah kebenaran Alkitab dari Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10 pagi hari ini yang berbunyi, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita tidak akan kekurangan apapun, saudara-saudara. Kita dipenuhi, diubahkan, dan dijadikan layak untuk hidup berkelimpahan dalam kasih karunia Tuhan Kristus. Di awal hari yang baru ini, pagi hari yang mana kita boleh bangun, marilah kita berhenti sejenak, saudara-saudara, untuk merenungkan hal ini dan menyelaraskan hati kita dengan otoritas Kristus, Sang Penyedia kita. Janji yang dahsyat ini dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10 mengungkapkan kebenaran yang menakjubkan. Saudara-saudari, tidak kekurangan apa-apapun karena kamu menerima bagian dalam kasih karunia Kristus yang tak terbatas. Alih-alih mengandalkan kekuatan Anda sendiri atau standar duniawi, Anda dan saudara lengkap dan sepenuhnya dipenuhi dengan hidup dan kuasa Allah sendiri. Kepenuhan Allah yang berarti bahwa tidak ada yang kurang, semua hikmat, kuasa, dan kemuliaan ilahi berdiam di dalam Yesus. Kepenuhan Allah bukan hanya janji, saudara-saudara, itu nyata dan fisik dalam pribadi Yesus. Karena Anda dan saudara di dalam Dia, perlengkapan ilahi ini dicurahkan ke dalam roh kalian. Anda dan saudara-saudara mengambil dari sumber-sumbernya yang tak terbatas, bukan dari keterbatasan kamu sendiri. Luangkan waktu sejenak hari ini untuk merenungkan apa artinya dipenuhi di dalam Dia, saudara-saudara. Ketika Anda dan saudara merasa lemah, kehadiran fisiknya mengingatkan saudara bahwa Tuhan Allah memahami kelemahan manusia, namun tetap memberikan kuasa ilahi. Ketika saudara merasa kosong atau tidak mampu, ingatlah bahwa saudara sudah dipenuhi dengan kasih karunia Allah yang maksimal. Dalam bacaan Kolose ayat 9 dan 10, Yesus mengajak kita kepada kehidupan yang penuh dengan hubungan yang mendalam, hubungan dengan Dia yang sesama, dan dengan Allah yang menciptakan kita dan mengasihi kita. Melalui percakapan, mujizat, dan tindakan kasih yang penuh pengorbanan, Yesus menunjukkan bahwa keanggotaan bukanlah sesuatu yang diperoleh, melainkan sesuatu yang diberikan. Inti dari pesan ini adalah untuk tetap berada di dalam Kristus, berjalan dalam terangnya, dan hidup sebagai bagian dari keluarganya, saudara-saudara. Mengapa? Mengapa mencari kepuasan di dunia ketika segala yang saudara-saudari butuhkan sudah menjadi milik kamu di dalam Kristus? Ayat yang penuh kuasa dari Kolose ini menyatakan keilahian mutlak Yesus dan hubungan intim dengan Dia, saudara-saudara, antara kita dan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang Allah miliki sepenuhnya berdiam di dalam Kristus. Dan karena kita berada di dalam Dia, kita tidak ada kekurangan apa-apa, saudara-saudara. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Di dalam Yesus kita tidak melihat pantulan Allah yang sebagian atau sebagian. Kita melihat seluruh kealihan berdiam dalam wujud jasmani kita. Setiap karunia Allah, kasih-Nya, hikmat-Nya, kuasa-Nya, dan kekudusan-Nya terungkap dengan sempurna dalam daging kita,
dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita memandang Yesus, kita melihat persis seperti apa Tuhan Allah itu. Sempurna di dalam Dia berarti kamu dipenuhi di dalam Dia. Sama seperti Kristus, tidak kekurangan apapun dari Allah. Kita pun tidak kekurangan apapun ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Kekosongan, ketakutan, atau rasa tidak cukup yang sering kita rasakan terkandung dalam kepenuhannya yang sempurna. Alih-alih berusaha untuk menjadi cukup baik atau mencari kepuasan dalam afiliasi duniawi, kehidupan Kristen berpusat pada beristirahat dalam kenyataan apa yang telah Kristus curahkan ke dalam kita. Ibu, Bapa yang dikasihi Yesus, kita bukanlah bencana kosong yang berusaha mengumpulkan kasih karunia sendiri. Kita sudah dipenuhi dengan hadirat-Nya. Ingatlah itu, jangan berbimbang dan ragu-ragu. Sebab dari kemenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia yang dikatakan Yohanes pasal pertama ayat 16 dan Mazmur 84 ayat 12a yang mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia memberikan kasih dan kemuliaan. Begitu juga pagi hari ini kepada saudara-saudara yang dibangunkan, yang sekarang ada terima berkat yang mana Tuhan kasih selaku Alkitab yang renungan. Marilah kita saling menguatkan dalam doa hari ini. Marilah kita saling menguatkan dalam iman. Dengan saling merangkul dalam kasih dan membiarkan Yesus kehadirannya, terangnya di dalam diri kita bersinar ke dunia. Janganlah berkecil hati saudara-saudara oleh apa yang terjadi di hidup di dunia sekarang ini. Tetapi fokuskan pandanganmu hanya pada Kristus. Karena Ia ada dengan saudara-saudara. Ia pegang saudara-saudara punya tangan. Ia berjalan sama-sama dengan saudara-saudara. Di mana Tuhan hentar saudara-saudara untuk bercahaya terangnya. Supaya banyak orang melihat. Karena kita semua dipanggil selaku hamba-hamba. Bukan selaku manusia biasa tuh, saudara-saudara. Tuhan panggil kita untuk bicara, untuk membawa terangnya, untuk mendengarkan firman-Nya kepada sesama yang belum dengar suara Tuhan, belum kenal Tuhan Yesus, yang mau menerima. Terlebih yang terhilang, saudara-saudara. Kumpulkan dorang di dalam kandang Tuhan. Karena apa? Semuanya mulai di kandangnya kita sendiri, rumah tangga kita, untuk membagikan kepada anak-anak kita, suami atau istri. Karena ini, sebelum kita akan merenungkan di rumah tangga kita. Dan kita sudah bebas, kita sudah bertemu kasih karunia. Dan kita boleh keluar. Dan kita boleh cari yang terhilang untuk bawa kepada Tuhan supaya dorang dapat juga dibebaskan dari dosa-dosa dan dorang terima kasih daripada Tuhan yang melihat segala sesuatu, yang berikan pelepasan dan kasih-Nya. Karena semuanya saya minta daripada saudara-saudara pagi hari ini, di mana saudara sebentar akan melakukan kewajiban tugas hari-hari rumah tangga. Jangan lupa, ingatlah bahwa Tuhan ada beserta dengan saudara-saudara. Sampai pada akhir, dunia akan lenyap dan hidup kita dibarukan
di dalam dunia baru Yerusalem, yang mana sebentar akan berdiri di puncak, karena semua manusia di dunia akan bisa lihat kasih dan karunia Tuhan bagi kita semua berkat-berkatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara, yang saya boleh membagikan firman pendek ini, di mana firman boleh bertumbuh di dalam saudara-saudara punya hati dan kehidupan, supaya Tuhan dapat dipermulikan di dalam hidup daripada saudara dan saya. Terima kasih dan selamat bekerja, selamat beraktivitas dalam kasih sayang dan perlindungan daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Terima kasih. Aku serahkan kembali kepada Ibu yang bertugas. Saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah persekutuan doa ukumen anugerah dan mohon berkat Tuhan. Mari kami berdoa. Ya Tuhan Bapa yang setia, kami bersyukur kepadamu karena kami diizinkan untuk berkumpul secara individu pagi ini. Terima kasih atas kehadiranmu dan atas firman yang telah disampaikan kepada kami. Kami berdoa kepadamu, semoga benih yang ditabur jatuh di tanah yang subur. Semoga Engkau melindungi kami ketika kami melanjutkan aktivitas sehari-hari kami nanti. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami di hari yang baru ini dan hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu serta menyempurnakan doa-doa kami. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua dan kami akhiri ibadah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta Bapa, kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami hamba-hamba-Mu dan penghadiri ibadah ukumen anugerah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Mari kami mohon berkat Tuhan atas kami semua. Semoga Tuhan mensinarkan kamu dengan cahaya wajahnya. Semoga Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kamu. Dan aku memberkati kamu semua dalam nama Yesus Kristus yang selalu bersama kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan pikiran kamu dalam pengetahuan dan kasih akan Allah. Tuhan akan melindungimu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu dan akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able,
will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus Terima berkati. kasih Ali dan Daud. Terima Selamat kasih pagi semuanya. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Kezia. Maria. Terima Tuhan memberkati Ibu Siti. kasih. Terima kasih. Semuanya.